hidup saudara dan saya. Amin. Nah, kita lihat sebentar. Tuhan hadir, masih searah dengan tema kita ini. Tuhan sangat ingin hadir dalam hidup kita. Karena ketika Tuhan menjadikan manusia, memang Tuhan rancang supaya manusia hidupnya cocok untuk kehadiran Tuhan. Tetapi manusia memilih untuk melawan, melanggar firman Tuhan. Itu sebabnya putus hubungan. Akhirnya tidak alami lagi kehadiran Tuhan. Cuma kadang-kadang merasa seperti Tuhan masih hadir. Ini mengerikan. Nah, Tuhan selalu ingin hadir dalam hidup kita. Saya bikin catatan ini untuk kebaikan, untuk keuntungan kita. Kalau Tuhan hadir, Tuhan ingin hadir dalam hidup kita, kita hidup cocok untuk Tuhan hadir, maka itu mendatangkan keuntungan buat kita. Bukan Tuhan untung, kita temani Tuhan supaya Tuhan tidak kesepian, bukan. Tetapi ini untuk keuntungan, untuk kebaikan kita. Nah, ada syarat untuk kehadiran Tuhan. Kita akan lihat itu sebentar. Tetapi di pendahuluan ini, kehadiran Tuhan mendatangkan hal terbaik dalam hidup kita. Karena apa yang Tuhan rancang untuk dilakukan, untuk kita alami dalam hidup sepanjang hidup ini, mengiring dan melayani Tuhan, itu hal terbaik. Nah, kita lihat lebih dulu ayat dalam Ulangan 11 ayat 12 dan 13. Ayat 12, suatu negeri, ini saya ambil potongan saja, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Di awal, di tahun baru, saya singgung ayat ini, bahwa kita melangkah di tahun baru, melangkah di hari besok, itu adalah sesuatu yang kita tidak tahu. Adalah sesuatu yang kita tidak pasti apa yang akan terjadi. Tetapi yang pasti adalah rencana Tuhan untuk mengawasi, katanya mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Artinya ini Tuhan ingin hadir dalam hidup kita besok dan hari-hari yang akan datang. Amin. Artinya Tuhan ingin hadir dalam hidup kita sepanjang perjalanan hidup kita, seberapa umur yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan rindu hadir dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Jangankan besok, 1 menit dari sekarang kita tidak tahu. Tetapi kita rindu alami apa yang Tuhan rindukan, yaitu Tuhan hadir dalam hidup kita. Nah, jadi kalau Tuhan mengawasi, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasi dari awal sampai akhir tahun. Mengawasi hidup kita, mengawasi rumah tangga kita, mengawasi pekerjaan kita, diawasi oleh Tuhan untuk dipedulikan, diperhatikan. Maksudnya begitu. Nah, berarti itu tanda atau itu satu pernyataan kehadiran Tuhan. Nah, ayat 13 ini persyaratannya. Jadi persyaratannya, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ini syarat untuk kehadiran Tuhan. Tuhan mau kita beribadah kepada Tuhan dengan kasih. Amin. Semoga saudara dan saya pagi ini, saya yang berdiri di sini, saya melayani karena mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan. Saudara dan saya hadir di ibadah ini
karena rasa hormat kita. Kita mengasihi Tuhan, itu sebabnya kita hadir beribadah. Jadi ada kalanya orang beribadah karena dia takut dia tidak diberkati. Dia beribadah karena dia takut tidak sehat. Dia takut nanti jadi sakit kalau tidak beribadah. Bukan itu. Tetapi kita datang beribadah, mau dalam keadaan kekurangan, kegagalan, sakit, atau apapun. Tapi kita datang beribadah karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Mengasihi Tuhan. Tuhan katakan beribadah dengan cara mengasihi Tuhan. Karena mengasihi Tuhan. Beribadah kepadanya dengan segenap hati dan segenap jiwa. Ini yang kita perlu latih. Ada ayat di dalam suratan Timotius, latihlah dirimu beribadah. Dari kita ikut Tuhan sampai hari ini, sampai kita meninggal, kita tetap melatih diri beribadah secara benar. Hari ini cara kita beribadah masih banyak kekurangan. Tapi dari hari ke hari kita rindu, kita beribadah makin melatih diri kita untuk beribadah secara benar. Supaya ibadah kita itu tidak cacat. Ada ibadah sudah cukup bagus tapi masih cacat. Kita rindu supaya ibadah kita tidak cacat di penilaian Tuhan. Kadang-kadang orang nilai ibadah kita mungkin seperti sudah bagus, seperti sudah oke, tetapi penilaian Tuhan masih cacat. Kita latih diri. Latih diri konsentrasi, latih diri segenap hati, latih diri segenap jiwa, emosi kita latih memang karena kita ibadah karena mengasihi Tuhan. Itu. Nah, Tuhan bilang ibadah jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah. Jadi kita lihat yang pertama, syarat untuk kehadiran Tuhan, supaya Tuhan hadir dalam hidup kita, kita beribadah kepada Tuhan dengan kasih. Kita latih diri untuk beribadah, didorong oleh kasih kita kepada Tuhan. Nah, Tuhan tolong kita untuk latih diri seperti ini. Latih diri untuk beribadah dengan tulus, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Orang kalau beribadah dengan segenap hati, dia tidak akan terlalu terpengaruh dengan orang lain. Tidak terpengaruh dengan orang lain. Kadang-kadang kita bilang begini, itu saja tidak setia. Dan di dalam hati kita mulai mikir, apalagi saya boleh juga. Itu tidak setia ibadah, dia seperti lebih berhasil di pekerjaannya. Sementara saya yang ibadah, kok seperti kurang berhasil. Itu tanda bahwa kita beribadah bukan mengasihi Tuhan, beribadah bukan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Tapi kalau kita ibadah segenap hati, segenap jiwa, karena kita mengasihi Tuhan, kita datang ibadah memang bilang, Tuhan, saya datang untuk menghormati Tuhan, untuk bersyukur buat keberadaan saya sampai hari ini. Apapun keberadaan kita. Nah, itu. Dan Yohanes 14 ayat 23, baca sama-sama dengan saya. Ini syarat yang kedua untuk kita alami kehadiran Tuhan. Di mana Tuhan hadir dalam hidup kita. Injil Yohanes 14 ayatnya yang ke-23, jawab Yesus terus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara mau Tuhan datang kepada saudara dan diam bersama-sama dengan saudara?
Tuhan diam dalam hidup saudara pribadi, berdiam dalam seluruh anggota keluarga, berdiam di rumah tempat saudara dan saya tinggal. Tapi kalau Tuhan berdiam di tempat kita tinggal, berdiam dalam hidup kita, kira-kira kita masih berani ngomong sembarang? Takut atau malu? Nomor satu, enggak boleh bilang-bilang. Takut atau malu? Malu. Kalau takut, kita bilang, Tuhan dengar. Kita belum. Tuhan, kita mau supaya kita bertumbuh menjadi orang yang malu. Malu dengan Tuhan. Ada nyanyian tua, katakan, banyak yang telah Engkau berikan kepadaku. Ku rindu Kau, ku telah terima, tapi perlu dan rindu Kau banyak telah ku terima. Namun ku rindu tetap rindu, rasa kosong. Ku berdoa, ku rindu Kau. Banyak yang Tuhan sudah lakukan atas hidup saudara dan saya. Dan itu mendorong kita untuk lakukan firman Tuhan. Tuhan bilang, kalau siapa yang bilang, siapa yang menyangka, siapa yang mengasihi aku, tandanya pasti dia taati perintah dan ketetapanku. Itu tanda kita mengasihi Tuhan. Maka firman Tuhan bilang, kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Wih, luar biasa ini. Banyak kegunaan kalau Tuhan datang hadir dalam hidup kita. Bukan cuma isi daftar hadir dan pulang ke sorga. Tetapi Tuhan datang dan diam bersama-sama dengan kita. Katanya, kami akan datang kepadanya, diam bersama-sama dengan dia. Tentunya ini adalah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Kehadiran Tuhan. Itu yang bikin kita malu, bikin macam-macam. Amin. Belajar tahu malu. Banyak kali kita malu dengan orang, tapi tidak malu sama sekali dengan Tuhan. Sudah tidak boleh panjang-panjang itu. Akibat kehadiran Tuhan. Nah, akibat kehadiran Tuhan, saudara, kita ingat kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, ada Tuhan dalam hidup kita. Yang sebelum saya keluarkan apa yang saya catat nih, itu antara lain seharusnya kita dijamin, kalau Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita, kita dijamin untuk tidak kerasukan. Amin. Dijamin tidak kerasukan. Dijamin tidak kena santet. Begitu kita menyerah, jadi orang yang ragu-ragu, kita jadi bimbang, maka kebimbangan itu itulah pintu, itulah lubang yang dimana kuasa kegelapan bisa masuk untuk mengganggu kita. Firman Tuhan katakan, kalau Tuhan ada di dalam kita, apa? Siapa lawan kita? Anak sekolah minggu nyanyi, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Tapi banyak kali kita hendak alami itu. Karena kita jadi beriman yang percaya yang setengah. Bukan percaya yang sungguh. Karena apa? Kita sering dengan sengaja langgar firman Tuhan. Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi aku, tandanya kamu menuruti segala perintah Tuhan. Kamu beribadah kepadaku dengan segenap hati, segenap jiwa.
beribadah karena mengasihi aku. Maka itu yang membuat Tuhan hadir. Tuhan datang tinggal dalam hidup kita. Dan kalau Tuhan tinggal dalam hidup kita, itu tidak mungkin setan berani rasuk kita. Jadi tidak ada orang Kristen sungguh-sungguh, hidup sungguh-sungguh dan kerasukan. Tidak ada. Sebenarnya ini jaminan buat kita. Kadang-kadang kita lebih takut setan daripada takut Tuhan. Hormati Tuhan. Ada dulu bilang, kok Om berani ngomong tentang setan? Memangnya pernah lihat? Bilang, pernah. Bagaimana bentuknya? Bilang, waktu kamu lagi ngamuk, marah-marah, hati penuh jengkel, hati penuh kebimbangan, kebingungan, dendam, ngaca. Itu setan. Dia bilang, berarti Om pernah dulu? Pernah. Begitu saya lihat saya lagi jengkel, saya lagi dendam, saya lagi membenci, saya lihat wajah saya, memang kayak setan. Maksudnya, itulah setan. Kesetanan. Tapi orang yang Tuhan hadir dalam hidupnya, hendak kesetanan. Amin. Jadi kalau saudara sudah sering, sudah khawatir, sudah jengkel, sudah benci, saudara sedang kesetanan. Berarti Tuhan sudah tidak hadir dalam hidup saudara. Kita sudah tidak takut dengan Tuhan, tidak malu lagi dengan Tuhan. Itu terjadi baik anggota gereja, pendeta, jadi semua itu. Apalagi hari-hari ini, habis pemilu, segala macam komentar di televisi. Ada wajah yang kayak setan. Berkomentar. Kayak dia mau makan kamera. Nggak tahu kenapa. Tapi banyak ungkapan orang pakai atas nama Tuhan pun untuk ungkapkan kebohongan, tuduh sana, tuduh sini hari-hari ini. Itu bukan cuma terjadi waktu pemilihan di negara ini, bangsa ini. Pemilihan kepemimpinan di gereja pun banyak kali ini terjadi. Mudah-mudahan yang bikin pilihan itu dengar saya. Nah, akibat kehadiran Tuhan. Yang pertama, Ibrani 13 ayat 5. Baca sama-sama dengan saya. Itu saya taruh tidak takut menjalani kehidupan. Ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini artinya Tuhan hadir. Apa yang terjadi? Ayat 6. Baca yang keras. 1, 2, 3. Sebab itu dengan yakin, bilang saya. Dengan yakin saya dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan menyertai, Tuhan hadir, maka saya dapat berkata, saya tidak akan takut menjalani hidup ini. Amin. Ada yang sedang takut? Takut itu bersaudara dengan khawatir. Khawatir mikirin macam-macam. Saking khawatir, biasanya dia senyum kalau orang lewat. Ini dia sudah tidak lihat ada orang lewat. Orang nyopo, orang menegur, memberi salam pun dia sudah tidak lihat, tidak dengar. Dia sudah dipagari dengan kekhawatiran, dibungkus dengan kekhawatiran, ketakutan. Kalau waktu saudara dan saya ketakutan, kekhawatiran, dan kita tertekan, stres. Jadi orang stres, dia sudah tidak percaya sungguh kalau Tuhan hadir. Dan jangan-jangan memang Tuhan sudah tidak hadir dalam hidupnya.
kalau kita izinkan Tuhan hadir dalam hidup kita, kita tidak akan takut menjalani hidup ini, walaupun keadaan yang kita sedang hadapi itu menakutkan. Faktanya menakutkan, tetapi sikap kita tidak takut. Kenapa? Bukan karena hebat, bukan karena kita pengalaman, bukan karena modal kuat, tetapi kita tahu Tuhan hadir. Engkau hadir, Engkau ada. Terus coba nyanyi. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, di setiap keadaan hidup kita. Terus apa? Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Apapun yang saudara sedang alami hari-hari ini, ingat itu, engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Syaratnya tadi sudah dua kita lihat. Ibadah dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh segenap jiwa, karena kasih kepada Tuhan, dan kerelaan, ketaatan terhadap perintah Tuhan. Tidak ingin melanggar, malu kalau melanggar. Maka itu kehadiran Tuhan. Tuhan bilang, kita tidak takut. Firman Tuhan katakan, aku tidak takut. Kita tidak takut karena kita ingat janji Tuhan. Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Kurangkah jaminan itu buat saudara dan saya? Sampai kita tertekan, jadi stres. Seharusnya tidak ada kita yang tertekan menjalani hidup ini. Tuhan sudah mati memenangkan pertempuran itu sampai ke salib. Dari Getsemani sampai ke salib. Dia jadi pemenang, dan katanya firman Tuhan, dia menang dan kita pun ikut jadi pemenang. Amin. Itu yang membuat kita tidak takut, seperti pemazmur atau katakan Daud, sekalipun aku melewati lembah kelam, aku melewati lembah bayang-bayang maut, bayang-bayang kematian, bayang-bayang kehancuran, bayang-bayang kebangkrutan, aku tidak takut karena engkau besertaku. Engkau hadir. Saudara, sebenarnya sungguh-sungguh ini jaminan luar biasa yang dapat dipercaya, karena yang berjanji Tuhan, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Itu jaminan Tuhan. Dan ingat jaminan itu, saya dan saudara dapat berkata, Tuhan hadir, saya tidak takut. Amin. Keadaan yang kita hadapi dapat saja sudah sangat menakutkan, sangat mengkhawatirkan, tetapi kita tidak takut. Sangat mengkhawatirkan, tapi kita tidak menyerah untuk khawatir. Karena pengharapan kita kepada Tuhan yang tidak pernah salah, tidak pernah lalai untuk tepati janjinya. Itu. Aku tidak takut. Saudara, hadapi apapun, tiap hari kita dapat berhadapan dengan keadaan menakutkan. Tetapi kalau kita tahu Tuhan hadir, dan kita tahu bahwa Tuhan hadir karena kita tidak mau sengaja melanggar firman Tuhan, maka kita dapat berkata, aku tidak takut. Iman kita tidak jadi goyah. Setan tidak ada kesempatan menuduh kita. Ya, mau minta tolong sekarang. Kamu baru ngomong macam-macam. Ngomong sembarangan. Bertingkah laku sembarangan. Sengaja langgar firman Tuhan. Lemah kita. Tetapi ketika keadaan menakutkan ada di hadapan kita, datang mengancam hidup kita, kita ingat, saya beribadah karena saya mengasihi Tuhan. Saya berjuang untuk terus melakukan perintah Tuhan, bukan dengan sengaja melanggar firman Tuhan.
kita ada keberanian berdiri walaupun keadaan itu menakutkan. Kita ada keberanian untuk berhadapan dan kita katakan, Tuhan hadir bersama dengan saya. Tuhan ada. Dia tidak biarkan saya, dia tidak tinggalkan saya, dan saya dapat berkata, saya tidak takut. Saya berkali-kali sampaikan ke saudara, keadaan apapun memang menakutkan. Tapi beberapa tahun lalu, Iren masih kecil. Terus sama ada yang mau hadiri pernikahan anaknya Ibu Tunggin. Terus kami nyebrang. Kemudian ada peristiwa terjadi di kapal, ada asap, ada bau kebakaran, dan apa semua. Orang panik. Orang kebingungan. Terus saya bilang, duduk sini aja di atas. Saya bilang, duduk sini aja. Kita percaya Tuhan hadir. Dan sambil duduk tenang, kita menunggu apa yang harus dibuat. Dan selanjutnya begitu diperiksa, itu dapat diatasi atau bagaimana. Dan tenang, dan sampai hari ini kami masih tidak apa-apa. Iren sudah besar. Saudara, seringkali kita begitu ketakutan sampai mati ketakutan, padahal apa yang kita takutkan tidak terjadi. Ada sesuatu yang menakutkan di depan kita, seakan-akan mengancam kita dan menghancurkan hidup kita. Menghancurkan rumah tangga, menghancurkan usaha. Begitu kita khawatir, kita ketakutan, dan kita tidak mampu lagi untuk berpikir dan bertindak searah dengan firman Tuhan. Akhirnya kita jadi orang yang kacau. Akhirnya kita bikin keputusan salah dalam hidup ini. Nah, saudara, tidak panjang-panjang itu. Kehadiran Tuhan membuat kita tidak takut menjalani kehidupan ini. Amin. Nah, yang kedua, Yohanes 20 ayat 19, ada damai sejahtera. Damai sejahtera itu diterjemahkan tentram, mujur, ada keselamatan, ada kesehatan, dan sebagainya. Kita lihat dulu ayatnya. Yohanes 20 ayat 19, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Itu Tuhan Yesus baru disalibkan dan mereka belum tahu, atau mereka masih ragu-ragu dengan kebangkitannya dia. Tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di tempat mereka berkumpul. Ini dia. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Yesus hadir dan berkata, apa? Damai sejahtera bagi kamu. Tuhan Yesus mengucapkan firman, damai sejahtera bagi kamu, itu firman berlaku. Banyak kali kan kalau kita yang mengucapkan, orang lagi khawatir gini-gini, kita bilang, enggak usah khawatir, enggak usah khawatir. Tapi sebenarnya kita cuma asal ngomong, enggak mempan. Tapi Tuhan Yesus bilang, damai sejahtera bagi kamu. Mereka sementara tertekan dengan ketakutan. Tuhan hadir dan katakan, damai sejahtera. Jadi kehadiran Tuhan membawa damai sejahtera. Amin. Damai sejahtera ini di bahasa Yunani, dan seringkali kita dengar nama Irene. Iren itu dari bahasa Yunani, dan kalau bahasa Ibraninya shalom lah itu. Tapi begitu kemudian dibawa ke pengertian di dalam firman Tuhan,
satu keadaan yang damai, ada alami kesejahteraan, alami kesehatan, alami ketenangan, ketentraman. Hidup itu yang orang dambakan. Tentram, tenang, damai, sejahtera, beruntung, mujur. Saudara dan saya mau mujur. Jadi jangan selalu bicara sialan. Sial. Waktu kita ucapkan sialan, bukan orang yang jadi sial, tapi kita yang jadi sial. Sialan. Bilang mujuran. Waktu ada orang yang begitu kebentur sedikit kakinya. Sialan. Enggak, kebentur bilang haleluya. Puji Tuhan, enggak sampai patah. Jadi kita lihat kehadiran Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Nah, damai sejahtera itu ada tentram di dalam hati, ada tenang, ketenangan jiwa. Orang kalau tidak ada damai sejahtera, salah satu tandanya adalah gampang khawatir dan gampang, tolong kasih tahu saya apa? Gampang marah katanya, gampang ngamuk. Jadi kalau saudara lihat pendeta, anggota gereja, siapapun di masyarakat, di bangsa ini, gampang ngamuk, dia tidak ada damai sejahtera. Dan tidak ada Tuhan dalam hidupnya. Biarpun ucapannya tiap hari pakai nama Tuhan, nama Allah, nama siapapun. Tidak ada Tuhan, tidak ada firman dalam hidupnya. Itu sebabnya orang gampang menyala. Sumbunya pendek. Kayak petasan mercon, sumbu pendek, jangan macam-macam. Bisa meledak di tangan. Meledak di tangan, kena ke diri sendiri. Saudara, izinkan Tuhan hadir melalui cara hidup kita yang benar. Amin. Tadi kita sudah lihat syaratnya. Dan Tuhan hadir. Ada damai sejahtera. Yang kedua ini, ada damai sejahtera dalam hidup kita. Tapi saya ulangi yang saya sampaikan awal. Tuhan hadir dalam hidup kita. Kita hendak mungkin kerasukan setan. Nggak mungkin bisa disantet. Jalani hidup ini dengan tenang, maka kita dapat berpikir dengan baik untuk menangkap pimpinan Tuhan, untuk jalan keluar bagi kita dalam persoalan apapun. Tapi begitu kita sudah ketakutan, kacau semua. Ini rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan supaya kita hidup cocok untuk Tuhan hadir. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera. Ini damai sejahtera, itu membuat kita tidak gentar. Ayat 27 Yohanes 14, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, dan yang Tuhan tinggalkan buat kita itu adalah damai sejahtera Tuhan sendiri. Kuberikan kepadamu, Tuhan bilang begitu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan atau dijanjikan oleh dunia kepadamu. Terus apa? Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Wah, luar biasa. Tuhan Yesus bilang, aku kirim pendamping. Aku menyertai engkau. Tadi 14 ayat 23 kita sudah baca. Kamu melakukan segala perintahku, itu kamu mengasihi aku. Kami akan datang diam bersama-sama dengan engkau. Kehadiran Tuhan mendatangkan damai sejahtera, dan Tuhan bilang, jangan gelisah dan gentar hatimu. Kehadiran Tuhan membuat kita tidak gelisah, tidak gentar, tidak takut menghadapi hidup ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan
janji Tuhan. Kalau pendeta yang janji, tidak jamin. Bisa janji, tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Tapi Tuhan yang janji, Tuhan yang mampu dan tidak pernah lalai menepati janji. Amin. Jangan gelisah hatimu dan jangan gentar. Woi, luar biasa jaminan Tuhan. Saya pengen alami ini. Dalam kekurangan tenang dan tidak gelisah, tidak gentar, tidak takut. Dalam ancaman tidak gelisah, tidak gentar, tidak takut. Itu hidup yang paling enak. Kekurangan mungkin, atau kadang-kadang mungkin jauh dari cukup, itu kekurangan. Tetapi kita percaya pemeliharaan Tuhan. Tuhan siapkan damai sejahtera. Irene. Mujur. Mana ada orang yang tidak suka mujur? Tentram, hati damai, hidup sejahtera. Itu janji Tuhan. Kalau Tuhan janji, bukan kau yang berjanji, kau yang mengingkari, tapi Tuhan yang janji, Tuhan yang menepati dengan pasti. Akibat kehadiran Tuhan. 1 Ibrani 13 ayat 5, tidak takut menjalani kehidupan. Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Yang kedua, Yohanes 20 ayat 19. Alami damai sejahtera, yaitu ketentraman, mujur, sehat, keselamatan, dan sebagainya. Ini yang Tuhan rancang, Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Rugi kalau tidak alami ini. Dan kita akan terus khawatir, gelisah, ketakutan. Dan kita jadi orang-orang yang gampang meledak-ledak dalam kesalahan. Dan kita jadi bikin dosa. Dan ketika kita tiba-tiba mati, kaget kita, tidak selamat. Walaupun orang bilang kemurahan Tuhan lebih besar. Memang betul. Tapi kemurahan Tuhan itu berlaku, kasih kesempatan kita tobat. Kasih kesempatan kita berubah. Supaya Tuhan hadir dalam hidup kita sampai hari ini dan sampai kapan Tuhan izinkan kita ada di dunia ini. Tuhan memberkati. Tak usah takut.